Di malam Jumat tentunya akan menceritakan tentang horor, teror, investigasi, atau lainnya. Kali ini aku akan menceritakan tentang petaka malam takbir. Mari kita dengarkan. Malam takbiran selalu identik dengan suara gema takbir, kembang api, dan konvoi kendaraan yang memenuhi jalan. Tapi di mana malam itu berbeda, Raka dan 3 temannya, Dimas, Arul, dan Fajar, memutuskan untuk ikut konvoi keliling kampung. Awalnya suasana meriah, suara beduk bersahutan. Anak-anak berlarian membawa obor, dan langit dihiasi cahaya petasan. Keliling desa sampai ujung. Terus kita lewat jalan lama aja, biar cepat balik, kata Dimas sambil mengendarai motor. Jalan lama itu sebenarnya jarang dilewati. Gelap, sempit, dan di kiri kanannya hanya kebun bambu serta sawah. Tapi karena ingin cepat sampai, mereka tetap memilih jalur itu. Saat memasuki jalan tersebut, suasana langsung berubah. Suara takbir yang tadinya ramai perlahan menghilang, seolah tertelan oleh gelapnya malam. Angin berhembus dingin membuat obor yang mereka bawa berkedip-kedip tak stabil. Perasaan tadi masih rame deh, kata Arul. Tiba-tiba di kejauhan terlihat sosok berdiri di tengah jalan. Putih, diam, tak bergerak. Motor Dimas melambat. Itu siapa? Bisik Fajar dari belakang. Saat mereka semakin dekat, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya kosong, bukan tanpa mata, tapi seperti tidak memiliki ekspresi hidup. Kulitnya pucat, terlalu pucat untuk manusia. Dan yang paling aneh, kakinya tidak menyentuh tanah. Balik sekarang, teriak Raka panik sekali. Dimas langsung memutar motor, tapi mesin mendadak mati. Seketika suasana menjadi hening total. Tak ada suara takbir, tak ada suara serangga. Hanya suara nafas mereka yang memburu. Perlahan sosok itu mulai mendekat. Tidak berjalan, namun melayang. Obor di tangan Arul tiba-tiba padam. Gelap sekali. Dalam kegelapan itu terdengar suara lirih seperti bisikan takbir, tapi nadanya terdistorsi. Tidak wajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bukan menenangkan, justru membuat bulu kuduk berdiri. Fajar menjerit ketika merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dia di belakang kita. Raka menoleh, sosok itu sudah mendekat. Wajahnya kini berubah, mulutnya terbuka lebar, tidak wajar, seolah ingin menelan sesuatu. Dimas mencoba menyalakan motor berkali-kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, mesin akhirnya menyala. Pegangan yang kuat, teriak Dimas. Mereka melaju secepat-cepatnya. Mungkin keluar dari jalan itu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Saat akhirnya sampai di jalan utama, suara takbir kembali terdengar jelas. Lampu-lampu rumah menyala. Orang-orang masih merayakan malam kemenangan. Namun, satu hal yang aneh. Jumlah mereka tinggal 3. Fajar mana? Tanya Arul dengan suara gemetar. Raka dan Dimas saling berpandangan. Tak ada yang melihat
kapan Fajar hilang, tak ada yang ingat kapan dia terlepas. Yang tersisa hanya jaket miliknya tersangkut bagian belakang motor, basah dan dingin. Sejak malam itu, jalan lama tersebut tak pernah lagi dilewati saat takbiran. Dan beberapa warga bilang, jika nekat melewati jalan itu, dia malam takbir. Kadang ada suara terdengar seseorang ikut bertakbir di belakangnya, dengan tidak sepenuhnya suara manusia. Malam takbir yang seharusnya penuh kebahagiaan bisa merubah menjadi petaka yang disertai kecerobohan dan keberanian yang tidak ada tempatnya. Raka dan teman-teman yang memilih jalan sepi tanpa memikirkan resiko, hingga akhirnya harus menghadapi sesuatu di luar nalar. Yang kehilangan salah satu dari mereka, cerita ini mengingatkan bahwa tidak semua tempat aman untuk dilewati, terutama di waktu-waktu tertentu yang dipercaya memiliki aura berbeda. Terkadang rasa merinding dan firasat buruk bukan untuk diabaikan, melainkan sebagai tanda-tanda untuk berhati-hati. Karena dalam beberapa kejadian yang tak terlihat justru lebih berbahaya daripada yang terlihat. Akankah Fajar ditemukan? Jika kalian penasaran, kita lanjut part 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe.